Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 87. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong yang kini ditanya oleh Sawucing tentang apa itu jantung bumi. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa jantung bumi itu berada di tempat kelahiran yang sama dengan api abadi. Tapi di dalam jantung bumi terdapat jiwa dari roh darah bumi yang tersegel, dan itu juga mempengaruhi jantung bumi. Ketika Biksu Tong akan menjelaskan lebih jauh tentang jantung bumi, Oswe dan juga Subaji kini turun menemui gurunya. Subaji yang sudah turun dari kepala Oswe, dia pun menyapa sang guru. Begitu juga dengan sang guru yang kini senang bahwa Oswe dan juga Subaji telah kembali dan berkumpul dengan dirinya. Biksu Tong lalu menanyakan pada Sun Wukong bagaimana tentang lukamu karena pertarungan dengan roh darah bumi. Sun Wukong pun menjawabnya, ini tidak masalah, dan ini adalah pertama kalinya aku bertarung dengan roh darah bumi. Tapi dia sangat hebat dan aku sungguh kewalahan. Subaji yang mendengar cerita dari Sun Wukong, dia merasa ketakutan bagaimana jika dirinya yang melawan roh darah bumi. Oswe pun menjawab perkataan dari Subaji, tentu saja roh darah bumi itu mengerikan. Jika dia tidak mengerikan, maka semua orang tidak akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sun Wukong kini juga mengatakan, sejak aku kembali ke dunia ini, tubuhku terasa melemah. Kapan hal ini akan segera sembuh? Sawucing yang mendengar kata-kata Sun Wukong, dia mengatakan, kakak, kamu tidak usah khawatir, pasti akan ada jalan lain. Kini Biksu Tong dan juga para muridnya melihat roh darah bumi sedang bertarung melawan para dewa. Roh darah bumi yang terkena tebasan pedang iblis milik Raja Rahu, kini perutnya menjadi terluka. Dan roh darah bumi mengatakan, sangat aneh sekali, kenapa dia terasa sangat kuat. Raja Rahu yang melihat roh darah bumi sudah terluka, dia mengatakan, jika kamu ingin mengambil jiwa baru yang akan lahir dari jantung bumi, maka kamu harus mengalahkanku lebih dulu. Roh darah bumi pun tersenyum mendengar kata-kata dari Raja Rahu. Jenderal Surga Barat dan juga Jenderal Surga Timur dan juga para dewa yang lain kini akan membantu Raja Rahu. Kemudian Raja Rahu pun berteriak pada semua dewa itu, hai semua orang mundurlah. Kata-kata ini membuat para dewa menjadi terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Rahu. Jenderal Surga Timur pun bertanya, Rahu, apa yang ingin kau lakukan? Raja Rahu pun menjawabnya, jika kamu menyerang roh darah bumi, maka kamu akan mati. Roh darah bumi adalah mangsaku sendiri. Aku yang akan menghadapinya sendirian. Roh darah bumi yang mendengar kata-kata Raja Rahu, dia menjawabnya, kamu ternyata sangat berani. Dan kini, roh darah bumi pun mengumpulkan semua kekuatannya. Dia pun berteriak, akhirnya akan ada lawan yang pantas. Kamu akan membuatku bertarung dengan serius. Raja Rahu menjawab perkataan dari roh darah bumi, jika ini tidak terjadi, semua akan menjadi bodoh. Pikirkan itu baik-baik. Raja Rahu pun langsung melompat dari naganya, dan dia pun kini berdiri di atas jantung bumi. Dan Raja Rahu sudah bersiap akan melakukan serangan pada roh darah bumi. Jantung bumi yang diinjak Raja Rahu membuat semua orang kini kaget karena jantung bumi sekarang terjatuh dari awang-awang. Jatuhnya jantung bumi itu menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal. Dan Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa Raja Rahu telah menjadi gila. Dan kini roh darah bumi sudah bersiap akan menghadapi serangan dari Raja Rahu.
Roh Darah Bumi mengatakan bahwa pria ini sangat menarik. Raja Rahu pun langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa, dan dia akan melakukan tebasan pada Roh Darah Bumi dengan pedang iblis asuranya. Tebasan itu pun langsung menyasar tubuh Roh Darah Bumi, dan Roh Darah Bumi masih bisa menangkis serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu. Kemudian Raja Rahu berteriak pada Roh Darah Bumi, "Ayo kita berjuang." Kita langsung flashback ke cerita dari Dewa Tianda. Dewa Tianda yang bercerita bahwa dia telah menjadi manusia biasa pada saat itu adalah untuk menemukan makna keberadaan. Dan Dewa Tianda bereinkarnasi sebagai manusia fana. Ketika menjadi seorang manusia, Dewa Tianda mencoba menemukan hal-hal yang hilang dalam ciptaannya. Dewa Tianda juga mengatakan, "Makhluk hidup, pada akhirnya aku melihat mereka dan apa yang telah hilang dari diriku ini. Ketika aku menjadi seorang manusia, maka yang dilakukan manusia itu adalah bekerja saat matahari terbit dan istirahat setelah siang hari. Ini adalah jalan hidup orang biasa, dan kebahagiaan orang terletak pada perasaan yang dibangun antara orang satu dengan orang yang lain. Kebahagiaan itu meliputi cinta keluarga. Itu terlihat biasa, tapi juga sangat indah. Selain cinta dan kasih sayang keluarga, ada juga cinta dan kasih sayang pada lawan jenis. Kala itu aku menggenggam tangannya dan kita menjadi tua bersama dan memiliki anak. Ini adalah kebahagiaan manusia biasa, dan itu adalah kebahagiaan yang dirasakan semua makhluk hidup. Dalam kehidupan fana ini, aku akhirnya menemukan emosi yang aneh di sini. Sayangnya kehidupan yang kubuat tidak hanya tentang kebahagiaan, karena pada saat itu desa dari Dewa Tianyi ini telah terbakar, dan Dewa Tianyi pun berlari untuk mengecek apa yang terjadi, karena ternyata desanya itu dibakar oleh seorang perampok, dan mereka akan membunuh semuanya yang ada di tempat ini. Dewa Tianyi pun berusaha menghentikan perampok itu, tapi istri dari Dewa Tianyi kini dibuat terkejut karena ayah dan ibunya sudah digantung di pohon. Hal ini membuat Dewa Tianyi menjadi bersedih. Kemudian perampok itu mengatakan, "Ternyata masih ada orang di tempat ini. Aku tidak akan melepaskannya." Setelah berkata seperti itu, kuda dari perampok kini menendang dada dari Dewa Tianyi. Hal itu membuat Dewa Tianyi terlempar dari tempat itu, dan istrinya kini khawatir dengan keadaan Dewa Tianyi. Tapi tiba-tiba saja perampok langsung menyerang istri dan anak dari Dewa Tianyi, yang membuat mereka akhirnya tewas. Darah dari anak dan istrinya itu mengenai wajah dari Dewa Tianyi ini. Sang dewa pun bersedih dan mengatakan, selain kebahagiaan, makhluk hidup juga perlu menanggung rasa sakit dan putus asa, serta kesedihan yang tidak berujung dan tidak akan pernah terlupakan. Pada saat itu, akhirnya aku merasakan apa itu semua makhluk. Dan yang lebih absurd adalah bahwa semua ini diciptakan oleh diriku sendiri. Coba kalian bayangkan, apakah ada yang lebih konyol dari ini semua di antara langit dan seluruh alam semesta? Kita kembali ke pertarungan Roh Darah Bumi dan juga Raja Gila Rahu. Sang Raja Gila menyerang Roh Darah Bumi dengan sangat sengit. Dia pun mengamuk dan terus mengayunkan pedang iblisnya pada Roh Darah Bumi. Raja Gila Rahu juga berteriak pada Roh Darah Bumi bahwa serangannya ini belum selesai. Dan Roh Darah Bumi juga menjawab, "Ayo, coba saja serang aku dan aku akan melihatnya." Mendengar kata-kata dari Roh Darah Bumi, Raja Gila Rahu semakin brutal menyerang dirinya, dan pedang iblis asuranya kini telah berubah menjadi banyak yang mengenai tubuh dari Roh Darah Bumi ini. Tebasan demi tebasan terus saja dilakukan oleh Raja Rahu, dan hal itu masih bisa ditahan oleh kekuatan Roh Darah Bumi yang luar biasa. Tapi Raja Rahu juga tidak akan menyerah begitu saja. Sang Raja Rahu kini berkata pada Roh Darah Bumi, "Aku katakan sebelumnya bahwa kamu telah memberikan aku rasa malu, dan kamu harus membayarnya 2 kali lipat." Roh Darah Bumi yang mendengar kata-kata itu dirinya merasa tidak asing, dan Roh Darah Bumi kini berteriak, "Benar saja, aku merasakan pertarungan yang aneh.
Ternyata kamu adalah raja kebajikan. Sun Wukong, Subaji, Sawuching, Oswei, Biksu Tong. Kini mereka semua menjadi terkejut karena roh darah bumi mengatakan bahwa Raja Rahu itu adalah raja kebajikan. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada Raja Rahu? Kenapa roh darah bumi menyebut Raja Gila Rahu sebagai raja kebajikan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video yang akan tayang 1 minggu lagi. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.